Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subih Badar Ramadan dari 12 MIPA 2, nomor absen 22, tugas akhir matematika wajib mengenai interpolasi atau sisipan dan juga bunga majemuk. Barisan. Siap. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Berdasarkan ilustrasi tadi, para paskibra telah melakukan konsep yang disebut dengan interpolasi atau yang biasa disebut dengan sisipan. Ingin tahu lebih lanjut mengenai sisipan atau interpolasi? Ayo ikut kakak untuk belajar matematika secara menyenangkan. Baik, selamat datang di segmen kali ini. Segmen kali ini kita akan belajar mengenai interpolasi atau sisipan yang sudah kita singgung-singgung dari tadi. Nah, di sini sebelum kita belajar lebih lanjut mengenai interpolasi, kita harus mengerti dulu apa itu interpolasi atau sisipan. Di sini kita akan belajar mengenai interpolasi pada barisan aritmetika. Dengan pengertian interpolasi sendiri itu, barisan aritmetika baru yang didapatkan dari barisan aritmetika lama dengan menyisipkan K pada bilangan di antara dua suku barisan aritmetika. Untuk lebih lanjut, kita akan mencoba menganalisis mengenai rumus beda setelah sisipan. Pada barisan aritmetika, kita sudah belajar mencari beda. Nah, di sini kita akan mencari beda setelah sisipan dengan rumus B aksen sama dengan B per K tambah 1. Dengan keterangan B aksen itu merupakan beda sesudah sisipan, kemudian B itu beda sebelum sisipan, kemudian ada K, yaitu banyaknya bilangan yang disisipkan. Kemudian, selain mencari rumus beda setelah disisipkan, kita juga mencari banyaknya suku setelah sisipan dengan rumus N aksen sama dengan N ditambah dalam kurung N-1 dikalikan dengan K. Dengan keterangan N sama dengan banyaknya suku barisan aritmetika, kemudian N aksen yaitu banyaknya suku barisan aritmetika setelah dilakukannya sisipan. Kemudian ada K, banyaknya bilangan sisipan. Nah, untuk lebih memahami, mari kita masuk ke contoh soal. Diketahui barisan aritmetika yaitu 2, 10, 18, 26. Di setiap dua suku berurutan, barisan tersebut disisipkan 3 buah bilangan, sehingga terbentuk barisan aritmetika yang baru. Tentukan banyaknya suku barisan aritmetika tersebut. Kita masuk ke sesi pembahasan. Pertama, untuk mencari beda setelah sisipan, tentunya kita harus mengetahui dulu yang namanya beda di barisan aritmetika yang ini. Pada barisan aritmetika sudah dipelajari bagaimana cara mencari beda, yaitu U2 dikurangi U1. Itu artinya suku kedua yaitu 10 dikurangi dengan suku pertama yaitu 2. 10 dikurangi 2 adalah 8. Kemudian K, banyaknya bilangan sisipan. Di sini kita ketahui barisan tersebut disisipkan 3 buah bilangan, sehingga K adalah 3. Kemudian kita akan mencari beda setelah sisipan, sehingga rumusnya adalah B aksen sama dengan B dibagi dengan K tambah 1. Kemudian B aksen sama dengan kita B ini. B itu bernilai 8. Kita tulis di sini 8. Kemudian K. K itu sama dengan 3. Kita tulis K dan di sini rumusnya ditambahkan 1. Tambahkan 1. Kemudian 3 tambah 1 berjumlah 4. Kemudian beda aksen sama dengan 8 dibagi 4. Sehingga didapat beda setelah sisipan merupakan 2. Lalu apalagi setelah kita mencari beda? Kita mencari banyaknya suku, sehingga kita itu bisa menentukan barisan aritmetika yang baru, itulah. Nah, di sini rumus dari mencari banyaknya suku setelah sisipan adalah N aksen sama dengan N ditambah dalam kurung N-1 dikalikan dengan K.
kita harus mengidentifikasi dulu nih dari soal mana yang N dan mana yang K. Kemudian kita lihat, oh yang N itu merupakan banyaknya suku barisan aritmetika. Sehingga kita lihat di sini ada 2, ada 10, ada 18, ada 26. Sehingga ada 4 suku. Jadi kita ketahui di sini N sama dengan 4. Kemudian K, banyaknya bilangan yang akan disisipkan. Di situ kan sudah diketahui bahwa barisan tersebut akan disisipkan dengan 3 buah bilangan. Sehingga di sini K-nya sama dengan 3. Lalu kita masukkan ke dalam rumus. N aksen sama dengan N ditambah N-1 dikalikan dengan K. N aksen sama dengan N. N-nya itu kita sudah ketahui yaitu 4. Tulis kita 4 di sini. Kemudian ditambah dengan dalam kurung N-1. N-nya 4 dan kemudian dikurangi 1. Lalu dikalikan dengan K yang hasilnya adalah 3. Kemudian kita kurangkan 4 dengan 1 sehingga didapat 4 ditambah dalam kurung 3 kemudian dikalikan dengan 3. Kemudian 4 ditambah 3 kali 3 adalah 9. 4 tambah 9 adalah 13. Sehingga kita tahu banyaknya suku setelah sisipan dengan bedanya 2 itu adalah 13 suku. Sehingga didapat barisan aritmetika yang baru yaitu 2 dan yang sudah berspidol merah ini merupakan angka-angka sisipan. Dan kita lihat bedanya antara aritmetika lama dengan yang sisipan. 2 ke 4, bedanya berapa? Bedanya 2. Terbukti. Di sini bedanya 2. Dari 4 ke 6, bedanya 2. 6 ke 8, bedanya 2. 24 ke 26, bedanya sama dengan 2. Kemudian jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 suku. Apa nih? Kata Jidan, kalau dia tuh pernah nabung di bank sebanyak 3 juta. Cuma kok setelah setahun saldonya malah nambah ya? Kalau di matematika sih ini masuknya konsep bunga majemuk. Ingin tahu lebih lanjut mengenai konsep bunga majemuk? Yuk, ikuti pembelajaran berikut ini. Selamat datang di segmen kedua, yaitu bunga majemuk. Sebelum kita memasuki rumus, kita harus mengerti dulu apa itu bunga majemuk. Pengertian dari bunga majemuk, bunga yang dihitung berdasarkan pokok awal yang juga mencakup semua bunga akumulasi dari deposito atau pinjaman periode sebelumnya. Waduh, dari pengertiannya aja udah susah banget tuh kayaknya. Nah, kakak perjelas aja ya, kakak persingkat pengertian ini menjadi bunga majemuk itu artinya bunga yang dibungakan gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan memasuki rumus menghitung bunga majemuk. Di sini ada MN sama dengan M0 dikalikan dengan 1 ditambah I persen dipangkatkan dengan N. Jangan lupa untuk I ditambahkan dengan 1 ditambahkan I persen itu dalam kurung. Dengan keterangan M0 adalah saldo awal, kemudian I adalah persentase bunga, kemudian dengan N adalah waktu yang diperhatikan. Nah, contoh waktu yang diperhatikan tuh kayak misalnya 3 tahun, triwulan, catur bulan. Nah, itu tuh merupakan N alias waktu yang diperhatikan. Nah, setelah melihat ilustrasi yang tadi, ternyata kita kedatangan masalah lagi nih teman-teman. Datangnya dari Ahyan. Oke, kita masuk ke contoh soal. Ahyan menabungkan uangnya sebesar 2 juta rupiah pada sebuah bank. Bank tersebut menerapkan sistem bunga majemuk sebesar 10% per tahun. Berapakah saldo tabungan Ahyan setelah 3 tahun? Oke, kita jawab. Kita tulis dulu diketahui. M0. M0 merupakan saldo awal. Saldo awal yang dimiliki Ahyan adalah 2 juta rupiah. Rp 2 juta. Kemudian ada I. Persentase yang diterapkan oleh bank tersebut yaitu 10%.
10% ini sama saja dengan 0,1. Kemudian ada N. N itu merupakan waktu yang diperhatikan. Nah, di sini ditanyakan berapakah saldo tabungan Ahyan setelah 3 tahun. Sehingga di sini N-nya adalah 3. Kemudian ditanyakan saldo setelah 3 tahun, berarti MN. Ditanyakan. Jawab. MN sama dengan MO dalam kurung 1 ditambah I dipangkatkan dengan N. N-nya ini sama dengan 3, sehingga kita ganti N dengan angka 3. M0, 2 juta. Kemudian dikali dengan 1 ditambah I, 0,1. Dipangkatkan dengan 3. Kemudian M3 sama dengan 2 juta. Dikalikan 1,1 dipangkatkan 3. Nah, untuk bentuk yang seperti ini, 1,1 dipangkatkan 3, saya akan mengembalikan kalian pada bentuk segitiga Pascal. Nah, untuk segitiga Pascal ini tuh hanya berlaku pada angka 11. Nah, karena ini 1,1, kita juga masih bisa menggunakan segitiga Pascal dengan melakukan seperti ini. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Ya. Pada yang ini itu merupakan pangkat 0, yang ini pangkat 1, yang ini pangkat 2, yang ini merupakan pangkat 3. Nah, jika di sini 1,1, maka komanya tuh di mana? Komanya di sini. Kenapa kita ambil yang ini? Karena ini merupakan pangkat ketiga dan di sini juga pangkatnya 3. Sehingga kita tulis M3 sama dengan 2 juta dikalikan dengan 1,331. Kita hitung dan sehingga mendapatkan nilai 2.662.000. Sehingga didapatkan saldo tabungan Ahyan setelah 3 tahun adalah Rp2.662.000. Nah, gimana nih teman-teman? Gampang kan? Interpolasi mah gampang. Apalagi bunga majemuk. Rada-rada susah dikit tapi nggak apa-apa. Yang penting kita tetap bisa belajar dengan mudah. Belajar matematika itu tidak sulit seperti lagu yang pernah muncul. Matematika, ilmu yang menyenangkan. Jangan takut belajar matematika. Oke, maafkan suara saya yang sumbang. Terima kasih telah menonton video saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.